Shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi Kak Siska. Pagi Kak Agnes. Kak Agnes ceria sekali ya. Iya dong. Adik-adik ya. Kak Siska juga ceria toh Kak Agnes? Ceria banget, udah seger lagi. Ih, seger banget ya. Walaupun nih Kak, kita pakai masker, tapi kita semua di sini ini udah seger loh adik-adik, udah mandi. Udah mandi, udah wangi. Udah wangi. Adik-adik kalau bisa cium ya di sini ya, wanginya sampai ke rumah deh. Kak Agnes, adik-adik di rumah juga pasti semangat ya Kak ya? Semangat Kak, mau ngapain? Mau ngapain ya? Bawa Alkitab. Bawa Alkitab sudah. Siapin uang persembahan sudah. Terus? Kidung ceria. Pasti mau impak Kak. Adik-adik pasti semangat ya di rumah ya. Apa ada yang males-males Kak Agnes? Coba lihat dulu Kak. Kayaknya masih ada yang bangun tidur. Oh, ada yang masih nangis Kak. Iya. Ayo semangat, kita Ayo, mau semangat, impak. Kayak Kak Siska sama Kak Agnes loh di sini. Iya. Kita berdua semangat. Semangat. Mau Iya. apa? Kita Memuji mau memuji Tuhan. Tuhan. Ya, Kak Agnes. Siska, kita mau ucapin mama papa, oma opa, terima kasih Kak. Iya. Sama tante, om-om juga yang sudah menemani adik-adik selama ini ya, selama bisa impa ya. beribadah ya Kak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Dan juga kita mau ngucapin selamat ulang tahun. Yeay, happy birthday. Untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Iya, selamat ya. Iya, bertambah usia berarti juga harus tambah pintar. Nggak boleh males-males ya Kak. Iya. Nggak boleh cengeng-cengeng. Iya. Harus makin mandiri kan udah besar. Iya. Iya Kak Agnes. Semakin takut sama Tuhan. Iya, Dengar-dengaran mama papa. Oke? Tuhan berkati juga. Tuhan Yesus berkati ya. Nah Kak Agnes, Ya, kan Kak. kita udah ngucapin selamat ulang tahun. Terus juga udah terima kasih ya sama orang tua. Iya. Kita mau mulai nih Kak impak kita. Oke. Tapi kita mau ajak adik-adik tuh untuk nyanyi Mars. Yuk, kita bangkit berdiri. Adik-adik udah hafal ya pasti ya? Pastinya. Tiap minggu loh Kak. Iya. Semangat ya, kalau Mars itu harus semangat loh. Iya. Oke, yuk kita semua nyanyi ya. Oke. Terbentang ladang
Siska, Ya Kak Agnes? hari ini kita mau lihat pasti mereka tuh udah nungguin Kak. Oh, bener banget nih. Mereka kan kemarin udah bikin aktivitas. Bagus-bagus lagi Kak. Ih, Ya ampun, bagus-bagus keren-keren. banget. Keren-keren loh. Kak Siska sama Kak Agnes sudah lihat duluan loh. Iya, nggak hanya anak Petra aja Kak. Oh iya, ada dari luar ya Ada Kak yang ya? dari luar juga. Mau lihat? Iya dong. Yuk, kita Pasti lihat. penasaran ya Kak? Iya, mari. Nah, adik-adik, tadi udah nyanyi Mars Pelkat PA ya? Iya, Udah semangat, sudah semangat. udah lihat aktivitas juga. Aktivitas. Sekarang nih Kak, kita mau bernyanyi. Iya. Kita mau bergoyang. bergoyang, mau loncat-loncat sambil kita memuji Tuhan. Tuhan. Kita mau Berarti nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita Ayo, harus adik-adik berdiri tahu ya? dong, Kak. Harus berdiri dong Iya. adik-adik. Kasih sama Kak Agnes berdiri loh dari tadi. Iya, tetap semangat ya. Harus. Oke, Yuk siap. adik-adik semua berdiri yuk. Berdiri. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Luar biasa.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua semangat. Semangat. Ya adik-adik kalau banyak bergerak itu sehat ya Kak Agnes ya? Sehat, Kak. Apalagi lagi masa pandemi gini Kak. Betul. Kan kita dianjurkan untuk berolahraga. Betul sekali. Nah ini kita memuji Tuhan sambil berolahraga nih Kak Agnes. Iya, tapi sebelumnya Kak, mereka boleh duduk ya Kak? Oh silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Iya. Kak Agnes kita mau mulai ibadah kita. Kita Iya. mau ajak adik-adik juga untuk saat teduh ya. Yuk. Yuk kita saat teduh adik-adik. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 278 dengan judul Hati-hati tanganku. Adik-adik pasti tahu deh. Oke, berdiri lagi Kak. Oh iya yuk. Ya, berdiri. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Nah, doa pembukaan ini akan dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Mahon. Teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami memulai ibadah di sini. Kami mohon supaya Tuhan memberi pernyataan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Manggar. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, sekarang kita akan merespon pembacaan Mazmur yang sudah kita dengar bersama dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Wah, puji Tuhan sekali ya, bisa bersuka cita kita kembali lagi untuk ibadah di hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di kesempatan minggu ini kami boleh berjumpa lagi untuk melakukan ibadah himpa kami Tuhan. Tuhan, biarlah apapun yang kami berikan firman untuk adik-adik kami, boleh didengar untuk adik-adik kami Tuhan, dan dimengerti dan diperlakukan untuk kehidupan masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman, biarlah bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, anak Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
Masih ingat gak sih minggu lalu kita bahas apa? Wah, hebat sekali. Pada ingat semua ya. Yuk, kita saksikan yuk ayat hafalan minggu lalu dari Rayon Manggar dan Marundalen. Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibaca oleh adik Layan dari Rayon Petra. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim. Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebaiknya orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem, dan bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintah Asa, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari
ajaran yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka marah-marah? Kalau misalkan mama suruh, ih mama nggak mau, aku nggak mau. Terus siapa juga yang suka berbohong? Coba Kak Restika lihat. Wah, ternyata nggak ada. Hebat-hebat, anak Tuhan harus jujur. Anak Tuhan nggak boleh marah-marah. Kalau disuruh orang tua harus dipatuhin. Nah, adik-adik, Kak Restika ingin ilustrasi nih. Di sini Kak Restika ada 3 gelas aqua. Di sini yang pertama Kak Restika tulis manusia. Ya, manusia. Yang kedua Tuhan Yesus. Yang ketiga, wah, ternyata iblis. Ya. Nah, Kak Restika mau tahu nih, kenapa sih Kak Restika ada 3 gelas aqua nih, Kak? Nah, Kak Restika jelasin ya. Ketika manusia berbuat dosa, pasti adik-adik pernah kan, misalkan marah-marah nih. Di sini iblis mempengaruhi manusia. Misalkan adik-adik marah-marah atau berkata kasar, yuk kita tuang nih. Berubah warna nggak sih? Nah, ini yang dipengaruhi, ini iblis, ini manusia ya adik-adik. Nih, berkata kasar. Wah, berbohong. Terus apalagi Kak? Sering mencuri. Nih contohnya nih. Ini iblis sedang mempengaruhi manusia. Ini contohnya. Wah, berubah warna nggak sih Kak? Lihat, berubah warna ya. Nah, ketika Tuhan Yesus, nih Tuhan Yesus orang yang sangat suci. Dia pernah nggak sih dipengaruhi oleh iblis? Pernah ya, yang disuruh sama iblis untuk jatuh, turun ya. Nah, iblis, kita coba nih, iblis mempengaruhi Tuhan. Kira-kira berpengaruh nggak ya Kak? Kita lihat. Wah, ternyata tetap warnanya masih putih ya. Ternyata Tuhan Yesus tidak berpengaruh dengan iblis. Ya. Nah, sekarang ada Tuhan Yesus, ada manusia. Ketika adik-adik melakukan perbuatan dosa, ya, seperti berbohong, mencuri, berkata kasar, Tuhan Yesus tetap setia nggak? Tetap setia, ya. Nah, bagaimana sih Kak kalau Tuhan Yesus menolong adik-adik? Nah, kita ibaratkan Tuhan Yesus nih berpengaruh dengan manusia. Nah, warnanya jadi berubah. Ini bukti Tuhan Yesus selalu bersama adik-adik. Ya, walaupun adik-adik pernah berbuat bohong, adik-adik pernah berkata kasar, tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Nah, ketika adik-adik juga berkata bohong, apa yang adik-adik lakukan? Pasti meminta maaf kepada mama,
terutama terhadap Tuhan Yesus. Nah, jadi sama kan adik-adik? Ini adik-adik manusia, ini Tuhan Yesus. Jadi bersatu, ya. Jadi adik-adik di sini Karistika ingin mengingatkan bahwa adik-adik tidak boleh berpengaruh dengan iblis. Lihat nih warnanya sangat hitam sekali. Ini penuh dengan dosa. Ya. Nah, sama halnya Karistika ingin ceritakan tentang Raja Asa. Karistika pakai ini. Ini apa sih Kak kira-kira? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ini apa? Coba mau dengar. Mahkota. Biasanya yang biasa pakai ini siapa ya? Tukang kebun Kak. Masa tukang kebun pakai ini? Dokter? Bukan. Coba siapa? Seorang raja. Nah, seorang raja yang bernama tadi Raja Asa. Ya, Raja Asa. Raja Asa adalah seorang raja yang benar-benar taat sama Tuhan. Ya, kita lihat. Nah, adik-adik kita buka Alkitabnya nih. Kita baca dari 2 Tawarik 2 ayat 1. 2 Tawarik 14 ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan mezbah-mezbah. Nah, di sini Raja Asa ingin melakukan perintah Tuhan. Hai Raja Asa, aku menyuruh engkau untuk membenarkan bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel melakukan perbuatan dosa. Seperti apa? Menyembah berhala. Ya, bangsa Israel dulunya nggak percaya akan Tuhan. Tetapi Raja Asa menjauhkan nih, ya, yang menyembah berhala. Dia memecahkan tugu-tugu berhala. Nah, ketika sudah bersih nih bangsa Israel ya, selama 10 tahun dia memerintah Raja Asa. Ketika itu, dia dicobain terus-menerus. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan, dia berperang nih sama Serah. Nah, lihat, kita lihat lagi yuk di 2 Tawarik 14 ayat 9. Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. 1.000.000 orang sama 300 kereta, wah banyak sekali. Tetapi Raja Asa, coba kita lihat lagi. Raja Asa cuman 280.000, dia membawa cuman perisai kecil. Dia berperang sama orang Serah Ethiopia, adik-adik. Tetapi Raja Asa yakin gak sama Tuhan? Yakin. Ya, dia taat sama Tuhan. Dia tidak takut. Walaupun banyak yang menyerang, dia tidak takut. Apa yang Tuhan berikan kepada Raja Asa? Coba Karistika kamu dengar nih. Wah, ternyata Raja Asa menang, Kak. Betul sekali, menang. Lihat nih, Raja Asa menang. Dia melawan orang Ethiopia. Wah, itu salah satu Tuhan selalu bersama Raja Asa. Nah, ternyata ketika sudah bersini juga bangsa Israel terluas dari menyembah berhala, terus yang nggak percaya sama Tuhan. Di masa itu ada nih juga seorang nabi. Kita
Kita lihat nih di 2 Tawarik 15 ayat 1. Azariah bin Obed dihinggapi roh Allah. Nah, disuruh nih sama Tuhan, nabi ini nih. Dia menemui Asa. Apa sih kata nabi ini? Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Lihat, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Nah, jadi ketika Asa berperang nih, dia mencari Tuhan. Dia tidak mencari yang lain. Ya, dia tidak menyembah berhala. Karena dia yakin, dia taat sama Tuhan. Ya, di sini bila mana kamu mencari Tuhan, dia akan datang. Nah, seperti adik-adik juga. Ketika adik-adik berbohong nih, Tuhan, aku sudah berbohong. Siapa yang adik-adik cari pertama kali? Tuhan Yesus. Untuk meminta maaf. Kedua, mama papa. Ya. Nah, seperti juga mencuri nih. Kak, tadi aku habis ambil uang mama. Terus aku nggak bilang sama mama. Nah, itu salah satu perbuatan juga yang nggak baik adik-adik. Mencuri. Sama halnya juga tadi yang Kak Restika bilang, bangsa Israel yang menyembah berhala, yang tidak takut sama Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap setia, tetap ada untuk bangsa Israel. Kita lihat lagi nih. Nah, di ayat 2 Tawarik 15, coba nih adik-adik. Ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Maksudnya apa sih di sini? Ketika kita dipercaya sama Tuhan untuk melakukan hal yang besar, tetapi Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus. Dia yakin bahwa dia bisa menang. Dia bisa membebaskan juga bangsa Israel dari penyembahan berhala. Yang tadinya bangsa Israel gak percaya sama Tuhan, tapi sekarang percaya. Wah, ternyata kuasa Tuhan tuh hebat juga ya. Dengan cara apa sih? Akhirnya mereka tuh mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin. Lihat di ayat 9 ya adik-adik ya. 2 Tawarik 15 ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dari kota-kota yang diributnya di pegunungan Efraim. Wah, ternyata dari sekian banyak orang tetap ada yang percaya dan setia sama Tuhan dan taat juga sama Tuhan. Bagaimana sih cara Raja Asa supaya untuk mencari Tuhan? Dengan cara nih, dia mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Ya, jadi dulu cara Raja Asa itu mempersembahkan korban 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba adik-adik. Itu cara dia untuk mendekat lagi kepada Tuhan. Ya, supaya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Wah, ternyata Raja Asa itu benar-benar taat kepada Tuhan ya. Dia mau melakukan firman Tuhan. Walaupun banyak nih orang-orang yang menyerbu dia nih. Ya, banyak yang mau membunuh, banyak yang mau menghancurkan, dia tidak takut. Ya, karena ada Tuhan.
Sama seperti yang tadi Kak Restika. Nih, tadi yang Kak Restika bilang nih, Tuhan Yesus selalu bersama adik-adik. Lihat warnanya sama kan? Nah, selalu bersama adik-adik nih. Ya, ketika adik-adik susah, ketika adik-adik berbohong, ketika adik-adik mencuri, marah-marah sama papa atau marah-marah sama adiknya atau sama kakaknya. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Nah, sama kan warnanya? Nih, manusia ini adik-adik, ini Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik tidak boleh berpengaruh dengan iblis. Warnanya jelek sekali ya. Nih. Wah. Ternyata kalau ikut Tuhan itu ada maksud yang benar. Ikut Tuhan itu seneng nggak? Seneng pastinya. Adik-adik bisa lulus ujian, contohnya. Adik-adik bisa sembuh dari penyakit. Adik-adik bisa bernafas. Semua karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Ya. Wah. Hebat sekali Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik. Jadi Raja Asa adalah raja yang taat ya. Kak Restika ingin menyampaikan supaya adik-adik tuh taat pada Tuhan ya adik-adik. Melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Biarlah apa yang Kak Restika sampaikan boleh adik-adik dengar dan dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Nah adik-adik, Kak Restika punya ayat hafalan. Yuk kita coba. Kita buka Yakobus 1 ayat 22a. Sudah? Yakobus 1 ayat 22a. Kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, terpujilah nama Tuhan. Nah, Kak Restika ingin kasih tahu aktivitasnya nih. Aktivitas untuk anak balita. Anak balita boleh menempelkan potongan seorang raja. Ini Kak Restika contoh ya, ini Raja Asa. Nah, kita akan menempel nih. Ya, Raja Asa. Yuk, kita tempel dulu nih. Ini untuk anak balita dulu ya. Nah. Ini ya, kita tempel satu-satu. Nah, ini untuk anak balita. Jadi deh Raja Asa, ya, kita tempel. Ini untuk anak balita, menempel potongan-potongan kertas, ya adik-adik. Nanti anak balita boleh ditulis namanya, ya, ditulis namanya di mana saja atau di atas, ya, sama rayonnya. Nanti adik-adik boleh foto nih, ya, untuk anak balita. Untuk anak tanggung, adik-adik boleh membuat mahkota yang kayak Kak Restika nih, ya. Jadi adik-adik bisa membuat mahkota dari mana aja, bisa dari kertas karton, boleh dari kertas berwarna, ya. Nanti ditulis di sini, aku kuat karena Tuhan. Ya, nanti di sini boleh. Aku kuat karena Tuhan. Nanti adik-adik boleh foto ya. Nih, nanti adik-adik boleh berfoto dengan gaya apa aja. Ya.
Ini untuk anak tanggung. Maaf, untuk anak kecil maksud Kak Restika. Kalau untuk anak tanggung, Kak Restika mau adik-adik anak tanggung menulis 10 perintah Tuhan. Ya. Boleh di mana aja. Boleh di kertas karton, apa kertas yang lain, ditulis di situ 10 perintah Tuhan. Seperti yang ada di sini ya. Nih, gambarnya yang di sini nih. Ya. Nah, jangan lupa ketiga kategori itu boleh dikumpulkan dan difoto, nanti dikirim melalui via WA paling lambat hari Rabu ya, jam 23.59. Nah, demikian firman Tuhan yang Kak Restika sampaikan. Jadi Kak Restika ingin adik-adik itu selalu taat, ya, harus kuat menjadi anak-anak Tuhan. Ya, nggak boleh lemah, harus bersukacita. Harus sukacita, harus semangat. Dalam keadaan apapun, adik-adik harus yakin ada Tuhan Yesus bersama adik-adik. Yuk, Kak Restika pengen adik-adik bangkit berdiri yuk. Coba Kak Restika pengen gaya. Adik-adik bisa bilang, aku kuat karena Tuhan. Dah, 1, 2, 3. Aku kuat karena Tuhan. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku kuat karena Tuhan. Hebat-hebat sekali ya. Adik-adik, tadi Kak Restika sudah kasih tahu ya aktivitas baik anak balita, anak kecil, dan anak tanggung. Nanti adik-adik bisa foto nih ya seperti biasa. Apa aja sih tadi aktivitasnya? Ntar adik-adik kirim melalui via WA ya adik-adik. Paling lambat hari Rabu jam 23.59 ya. Sekreasi apapun adik-adik bikin, nanti adik-adik foto ya. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 227, tanganku hendak ku pakai. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih di kesempatan minggu ini kami boleh kembali untuk ibadah impa Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan apa yang Kak Restika berikan untuk adik-adik melalui tentang Raja Asa. Ya, yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah adik-adik supaya bisa taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mencuri ataupun yang berbohong Tuhan. Biarlah adik-adik bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan, di hari ini aku juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik yang mungkin masih sekolah, baik secara daring ataupun secara sudah tetap muka. Tuhan, berkati adik-adik, biarlah adik-adik bisa bertumbuh
dengan baik dan bisa menjadi anak yang pintar, yang terlebih untuk takut akan Tuhan. Bisa hormat sama papa, mama, dan berkati juga orang tua yang selalu setia setiap minggunya Tuhan untuk menemani adik-adik ibadah IMPA. Biarlah papa, mama, keluarga adik-adik diberi kesehatan, umur panjang. Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai kehidupan adik-adik. Tuhan, Kak Restika juga ingin berdoa untuk kakak-kakak pelayan firman yang selalu setia untuk mempersiapkan ibadah IMPA. Berkati setiap kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik dan memberikan apa yang Tuhan urapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gerejamu, khususnya GPIB Petra. Kau berkati Tuhan di dalam persekutuan kami Tuhan. Engkau mau campur tangan Tuhan. Engkau mau memberkati dalam persekutuan kami Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk negara kami yang sudah masih terkena juga COVID Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Engkau memberikan atau menghilangkan secara kuasa-Mu Tuhan. Kau memimpin bangsa ini dan adik-adik juga bisa kembali untuk beraktivitas di sekolah masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami peralaskan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik siapin uang persembahannya. Terus nanti kalau adik-adik udah memberikan persembahan, bisa diantar langsung ke gereja oleh orang tua adik-adik. Atau bisa juga ya Kak, ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Oke. Sambil persembahan dijalankan ya adik-adik, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita yang dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Kramat Jaya. Terus kasih persembahan kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Berdiri Kak. Iya bener. Kita ajak adik-adik berdiri yuk. Oke.
Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh selesai untuk ibadah. Biarlah adik-adik bisa mengerti dan dilakukan dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Dan biarlah untuk minggu depan kami boleh kembali lagi Tuhan, untuk melakukan ibadah impa kami Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Biar adik-adik supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang turut-turut orang tua dan dengar-dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Agnes, Ya Kak, ibadah kita udah selesai. kok cepet banget Kak? Nggak kerasa ya? Iya, karena sukacita sekali ya Kak. Benar. Kalau kita sukacita, kita kayaknya kayak nggak cukup waktu ya untuk Iya, memuji Tuhan ya Kak. Pengen betul. terus. Betul Kak. Iya. Adik-adik juga ya, pasti masih semangat nih Kak. Semangat. Kita kan masih ada minggu depan ya. Betul. Jam berapa Kak? Jam 8, sudah standby adik-adik. Sudah wangi. Udah wangi dong, kayak kasih sama Kak Agnes ya Iya, kan? sudah mandi. Udah mandi ya kan Kak ya? Udah seger. Oh. Siapin jangan lupa apa yang perlu disiapkan? Alkitab, Kidung Kidung ceria, dan uang persembahan ya Kak. Iya betul. Nah, nggak kerasa ya Kak ya, kita udah Iya. mau berpisah sama adik-adik. Jangan lupa adik-adik kumpulin ya aktivitasnya. Hari apa sih Kak? Paling lambat Heeh. hari Rabu. Masih Kak. Masih dong. Hari Rabu Jam 23.59. Aduh ya ampun, itu mah udah mau masuk jam 12 ya Kak, semenit lagi. Hampir, Kak. Jangan sampai jam 12 kurang 1 menit itu ngirim loh. Betul. Tapi kalau lupa Kak, jangan sedih ya. Ih nanti nggak Kan masih ada minggu depan lagi. Oh iya, nggak boleh lupa dong. Iya. Selesai ibadah langsung kerjain Kak. Kalau bisa. Kalau bisa ya kan? Iya. Iya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih ya. Untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.
Shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi Kak Siska. Pagi Kak Agnes. Kak Agnes ceria sekali ya Iya hari ini dong. adik-adik ya. Kak Siska juga ceria toh Kak Agnes? Ceria banget, Oh. udah seger lagi. Ih, seger banget ya. Walaupun nih Kak, kita pakai masker, tapi kita semua di sini ini udah seger loh adik-adik, udah mandi. Udah mandi, udah wangi. Udah wangi. Adik-adik kalau bisa cium ya di sini ya, wanginya sampai ke rumah deh. Kak Agnes, adik-adik di rumah juga pasti semangat ya Kak ya? Semangat Kak, mau ngapain? Ih, mau ngapain ya? Bawa Alkitab. Bawa Alkitab sudah. Siapin uang persembahan sudah. Terus? Kidung ceria. Pasti mau impak Kak. Yeay. Adik-adik pasti semangat ya di rumah ya. Apa ada yang males-males Kak Agnes? Coba lihat dulu Kak. Kayaknya masih ada yang bangun tidur. Oh, ada yang masih nangis Kak. Iya. Ayo semangat, kita Ayo, mau semangat, impak. Kayak Kak Siska sama Kak Agnes loh di sini. Iya. Kita berdua semangat. Semangat. Mau Iya. apa? Mau Kita muji mau memuji Tuhan. Tuhan. Ya, Kak Siska, kita mau ucapin mama papa, oma opa, terima kasih Kak. Iya. Sama tante, om-om juga yang sudah menemani adik-adik selama ini ya, selama bisa impa ya. beribadah ya Kak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Dan juga kita mau ngucapin selamat ulang tahun. Yeay, happy birthday. Untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Ya, selamat ya. Iya, bertambah usia berarti juga harus tambah pintar. Nggak boleh males-males ya Kak. Iya. Nggak boleh cengeng-cengeng. Iya. Harus makin mandiri kan udah besar. Iya. Iya Kak Agnes. Semakin takut sama Tuhan. Iya, Dengar-dengaran mama papa. Oke? Tuhan berkati juga. Tuhan Yesus berkati ya. Nah Kak Agnes, Ya, kan Kak. kita udah ngucapin selamat ulang tahun. Terus juga udah terima kasih ya sama orang tua. Iya. Kita mau mulai nih Kak impak kita. Oke. Tapi kita mau ajak adik-adik tuh untuk nyanyi Mars. Yuk, kita bangkit berdiri. Adik-adik udah hafal ya pasti ya? Pastinya. Oh, tiap minggu loh Kak. Iya. Semangat ya, kalau Mars itu harus semangat loh. Iya. Oke, yuk kita semua nyanyi ya. Oke. Kak Siska, Ya Kak Agnes. hari ini kita mau lihat pasti mereka tuh udah nungguin Kak. Oh, bener banget nih. Mereka kan kemarin udah bikin aktivitas. Bagus-bagus lagi Kak. Ih, Ya ampun, bagus-bagus keren-keren. banget. Keren-keren loh. Kak Siska sama Kak Agnes sudah lihat duluan loh. Iya, nggak hanya
anak Petra aja Kak. Oh iya, ada dari luar ya Ada Kak yang ya? dari luar juga. Mau lihat? Iya dong. Yuk, kita Pasti lihat. penasaran ya Kak? Iya, mari. Adik-adik, tadi udah nyanyi Mars Pelkat PA ya? Iya. Udah semangat, Sudah semangat. udah lihat aktivitas juga. Aktivitas. Sekarang nih Kak, kita mau bernyanyi. Iya. Kita mau bergoyang. mau loncat-loncat sambil kita memuji Tuhan. Kita mau Berarti nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita Ya, harus adik-adik berdiri tahu ya? dong, Kak. Harus berdiri dong Iya. adik-adik. Kasih sama Kakak berdiri loh dari tadi. Iya, tetap semangat ya. Harus. Oke, Yuk siap. adik-adik semua berdiri yuk. Berdiri. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Kita semua semangat. Semangat. Ya adik-adik, kalau banyak bergerak itu sehat ya Kak Agnes ya? Sehat, Kak. Apalagi lagi masa pandemi gini Kak. Betul. Kan kita dianjurkan untuk berolahraga. Betul sekali. Nah ini kita memuji Tuhan sambil berolahraga nih Kak Agnes. Iya, tapi sebelumnya Kak, mereka boleh duduk ya Kak? Oh silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Iya. Kak Agnes, kita mau mulai ibadah kita. Kita Iya. mau ajak adik-adik juga untuk saat teduh ya. Yuk. Yuk kita saat teduh adik-adik. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 278 dengan judul Hati-hati tanganku. Adik-adik pasti tahu deh. Oke, berdiri lagi Kak. Oh iya, yuk. Ya, berdiri. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Nah, doa pembukaan ini akan dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Mahon. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Manggar. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, sekarang kita akan merespon pembacaan Mazmur yang sudah kita dengar bersama dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Wah, puji Tuhan sekali ya, bisa bersuka cita kita kembali lagi untuk ibadah di hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di kesempatan minggu ini kami boleh berjumpa lagi untuk melakukan ibadah himpa kami Tuhan. Tuhan, biarlah apapun yang kami berikan firman untuk adik-adik kami, boleh didengar untuk adik-adik kami Tuhan, dan dimengerti dan diperlakukan untuk kehidupan masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman, biarlah bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu anak Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat gak sih minggu lalu kita bahas apa? Wah, hebat sekali. Pada ingat semua ya. Yuk, kita saksikan yuk ayat hafalan minggu lalu dari Rayon Manggar dan Marundalen. Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Markus 7 ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibaca oleh adik Layan dari Rayon Petra. 2 Tawarik 15 ayat 1-12. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim. Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebaiknya orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem, dan bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintah Asa, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari ajarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Nah, adik-adik,
Siapa yang di sini suka marah-marah? Kalau misalkan mama suruh, ih mama nggak mau, aku nggak mau. Terus siapa juga yang suka berbohong? Coba Kak Restika lihat. Wah, ternyata nggak ada. Hebat-hebat, anak Tuhan harus jujur. Anak Tuhan nggak boleh marah-marah. Kalau disuruh orang tua harus dipatuhin. Nah, adik-adik, Kak Restika ingin ilustrasi nih. Di sini Kak Restika ada 3 gelas aqua. Di sini yang pertama Kak Restika tulis manusia. Ya, manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus. Yang ketiga, wah, ternyata iblis. Ya. Nah, Kak Restika mau tahu nih, kenapa sih Kak Restika ada 3 gelas aqua nih Kak? Nah, Kak Restika jelasin ya. Ketika manusia berbuat dosa, pasti adik-adik pernah kan? Misalkan marah-marah nih. Di sini iblis nih, iblis mempengaruhi manusia. Misalkan adik-adik marah-marah atau berkata kasar, yuk kita tuang nih. Berubah warna nggak sih? Nah, ini yang dipengaruhi, ini iblis, ini manusia ya adik-adik. Nih, berkata kasar. Wah. Berbohong. Terus apalagi Kak? Sering mencuri. Nih, contohnya nih. Ini iblis sedang mempengaruhi manusia. Ini contohnya. Wah, berubah warna nggak sih Kak? Lihat, berubah warna ya. Nah, ketika Tuhan Yesus, nih Tuhan Yesus orang yang sangat suci. Dia pernah nggak sih dipengaruhi oleh iblis? Pernah ya, yang disuruh sama iblis untuk jatuh, turun ya. Nah, iblis, kita coba nih, iblis mempengaruhi Tuhan. Kira-kira berpengaruh nggak ya Kak? Kita lihat. Wah, ternyata tetap warnanya masih putih ya. Ternyata Tuhan Yesus tidak berpengaruh dengan iblis. Ya. Nah, sekarang ada Tuhan Yesus, ada manusia. Ketika adik-adik melakukan perbuatan dosa, ya, seperti berbohong, mencuri, berkata kasar, Tuhan Yesus tetap setia nggak? Tetap setia, ya. Nah, bagaimana sih Kak kalau Tuhan Yesus menolong adik-adik? Nah, kita ibaratkan Tuhan Yesus nih berpengaruh dengan manusia. Nah, warnanya jadi berubah. Ini bukti Tuhan Yesus selalu bersama adik-adik. Ya, walaupun adik-adik pernah berbuat bohong, adik-adik pernah berkata kasar, tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Nah, ketika adik-adik juga berkata bohong, apa yang adik-adik lakukan? Pasti meminta maaf kepada mama, terutama terhadap Tuhan Yesus. Nah, jadi sama kan adik-adik? Ini adik-adik manusia, ini Tuhan Yesus. Jadi bersatu, ya. Jadi adik-adik di sini Kak Restika ingin mengingatkan bahwa adik-adik tidak boleh berpengaruh dengan iblis. Lihat nih warnanya sangat hitam sekali. Ini penuh dengan dosa,
Ya. Nah, sama halnya Karesika ingin ceritakan tentang Raja Asa. Kita pakai ini. Ini apa sih Kak, kira-kira ada yang tahu nggak adik-adik? Ini apa? Coba mau denger. Mahkota. Biasanya yang biasa pakai ini siapa ya? Tukang kebun Kak. Masa tukang kebun pakai ini? Dokter? Bukan. Coba siapa? Seorang raja. Nah, seorang raja yang bernama tadi Raja Asa. Ya, Raja Asa. Raja Asa adalah seorang raja yang benar-benar taat sama Tuhan. Ya, kita lihat. Nah, adik-adik kita buka Alkitabnya nih. Kita baca dari 2 Tawarik 2 ayat 2 Tawarik 14 ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan mezbah-mezbah. Nah, di sini Raja Asa ingin melakukan perintah Tuhan. Hai Raja Asa, aku menyuruh engkau untuk membenarkan bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel melakukan perbuatan dosa. Seperti apa? Menyembah berhala. Ya, bangsa Israel dulunya nggak percaya akan Tuhan. Tetapi Raja Asa menjauhkan nih, ya, yang menyembah berhala. Dia memecahkan tugu-tugu berhala. Nah, ketika sudah bersih nih bangsa Israel ya, selama 10 tahun dia memerintah Raja Asa. Ketika itu, dia dicobain terus-menerus. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan, dia berperang nih sama Serah. Nah, kita lihat lagi yuk di 2 Tawarik 14 ayat 9. Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. 1.000.000 orang sama 300 kereta, wah banyak sekali. Tetapi Raja Asa, coba kita lihat lagi. Raja Asa cuman 280.000, dia membawa cuman perisai kecil. Dia berperang sama orang Serah Ethiopia, adik-adik. Tetapi Raja Asa yakin gak sama Tuhan? Yakin. Ya, dia taat sama Tuhan. Dia tidak takut. Walaupun banyak yang menyerang, dia tidak takut. Apa yang Tuhan berikan kepada Raja Asa? Coba Karesika kamu dengar nih. Wah, ternyata Raja Asa menang, Kak. Betul sekali, menang. Lihat nih, Raja Asa menang. Dia melawan orang Ethiopia. Wah, itu salah satu Tuhan selalu bersama Raja Asa. Nah, ternyata ketika sudah bersini juga bangsa Israel terluas dari menyembah berhala, terus yang nggak percaya sama Tuhan. Di masa itu ada nih juga seorang nabi. Kita lihat nih di 2 Tawarik 15 ayat 1. Azaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Nah, disuruh nih sama Tuhan, nabi ini nih. Dia menemui Asa. Apa sih kata nabi ini? Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Lihat, Tuhan beserta
dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Nah, jadi ketika Asa berperang nih, dia mencari Tuhan. Dia tidak mencari yang lain. Ya, dia tidak menyembah berhala. Karena dia yakin, dia taat sama Tuhan. Ya, di sini bila mana kamu mencari Tuhan, dia akan datang. Nah, seperti adik-adik juga. Ketika adik-adik berbohong nih, Tuhan, aku sudah berbohong. Siapa yang adik-adik cari pertama kali? Tuhan Yesus. Untuk meminta maaf. Kedua, mama papa. Ya. Nah, seperti juga mencuri nih. Kak, tadi aku habis ngambil uang mama. Terus aku nggak bilang sama mama. Nah, itu salah satu perbuatan juga yang nggak baik adik-adik. Mencuri. Sama halnya juga tadi yang Kak Restika bilang, bangsa Israel yang menyembah berhala, yang tidak takut sama Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap setia, tetap ada untuk bangsa Israel. Kita lihat lagi nih. Nah, di ayat 2 Tawarik 15, coba nih adik-adik. Ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Maksudnya apa sih di sini? Ketika kita dipercaya sama Tuhan untuk melakukan hal yang besar, tetapi Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus. Dia yakin bahwa dia bisa menang. Dia bisa membebaskan juga bangsa Israel dari penyembahan berhala. Yang tadinya bangsa Israel gak percaya sama Tuhan, tapi sekarang percaya. Wah, ternyata kuasa Tuhan tuh hebat juga ya. Dengan cara apa sih? Akhirnya mereka tuh mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin. Lihat di ayat 9 ya adik-adik ya. 2 Tawarik 15 ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Wah, ternyata dari sekian banyak orang tetap ada yang percaya dan setia sama Tuhan dan taat juga sama Tuhan. Bagaimana sih cara Raja Asa supaya untuk mencari Tuhan? Dengan cara nih, dia mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Ya, jadi dulu cara Raja Asa itu mempersembahkan korban 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba adik-adik. Itu cara dia untuk mendekat lagi kepada Tuhan. Ya, supaya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Wah, ternyata Raja Asa itu benar-benar taat kepada Tuhan ya. Dia mau melakukan firman Tuhan. Walaupun banyak nih orang-orang yang menyerbu dia nih. Ya, banyak yang mau membunuh, banyak yang mau menghancurkan, dia tidak takut. Ya, karena ada Tuhan. Sama seperti yang tadi Kak Restika. Nih, tadi yang Kak Restika bilang nih. Tuhan Yesus selalu bersama adik-adik. Lihat warnanya sama kan? Nah, selalu bersama adik-adik nih. Ya, ketika adik-adik susah, ketika adik-adik berbohong, ketika adik-adik mencuri,
marah-marah sama papa atau marah-marah sama adiknya atau sama kakaknya. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Nah, sama kan warnanya? Nih, manusia ini adik-adik, ini Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik tidak boleh berpengaruh dengan iblis. Warnanya jelek sekali ya. Nih. Wah. Ternyata kalau ikut Tuhan itu ada maksud yang benar. Ikut Tuhan itu seneng nggak? Seneng pastinya. Adik-adik bisa lulus ujian contohnya. Adik-adik bisa sembuh dari penyakit. Adik-adik bisa bernafas. Semua karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Ya. Wah. Hebat sekali Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik. Jadi Raja Asa adalah raja yang taat ya. Karistika ingin menyampaikan supaya adik-adik itu taat pada Tuhan ya adik-adik. Melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Biarlah apa yang Karistika sampaikan boleh adik-adik dengar dan dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Nah adik-adik, Karistika punya ayat hafalan. Yuk kita coba. Kita buka Yakobus 1 ayat 22a. Sudah? Yakobus 1 ayat 22a. Kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, terpujilah nama Tuhan. Nah, Karistika ingin kasih tahu aktivitasnya nih. Aktivitas untuk anak balita. Anak balita boleh menempelkan potongan seorang raja. Ini Karistika contoh ya, ini Raja Asa. Nah, kita akan menempel nih. Ya, Raja Asa. Yuk, kita tempel dulu nih. Ini untuk anak balita dulu ya. Nah. Ini ya. Kita tempel satu-satu. Nah, ini untuk anak balita. Jadi deh Raja Asa, ya, kita tempel. Ini untuk anak balita, menempel potongan-potongan kertas, ya adik-adik. Nanti anak balita boleh ditulis namanya. Ya, ditulis namanya di mana saja atau di atas ya sama rayonnya. Nanti adik-adik boleh foto nih. Ya, untuk anak balita. Untuk anak tanggung. Adik-adik boleh membuat mahkota yang kayak Karistika nih, ya. Jadi adik-adik bisa membuat mahkota dari mana aja. Bisa dari kertas karton, boleh dari kertas berwarna, ya. Nanti ditulis di sini, aku kuat karena Tuhan, ya. Nanti di sini boleh, aku kuat karena Tuhan. Nanti adik-adik boleh foto ya. Nih, nanti adik-adik boleh berfoto dengan gaya apa aja, ya. Ini untuk anak tanggung. Maaf, untuk anak kecil maksud Karistika. Kalau untuk anak tanggung, Karistika mau adik-adik anak tanggung menulis 10 perintah Tuhan. Ya. Boleh di mana aja. Boleh di kertas karton, apa kertas yang lain,
ditulis di situ 10 perintah Tuhan. Seperti yang ada di sini ya. Nih, gambarnya yang di sini nih. Ya. Nah, jangan lupa ketiga kategori itu boleh dikumpulkan dan difoto, nanti dikirim melalui via WA paling lambat hari Rabu ya, jam 23.59. Nah, demikian firman Tuhan yang Kak Restika sampaikan. Jadi Kak Restika ingin adik-adik itu selalu taat ya, harus kuat menjadi anak-anak Tuhan. Ya, nggak boleh lemah, harus bersukacita. Harus sukacita, harus semangat. Dalam keadaan apapun, adik-adik harus yakin ada Tuhan Yesus bersama adik-adik. Yuk, Kak Restika pengen adik-adik bangkit berdiri yuk. Coba Kak Restika pengen gaya. Adik-adik bisa bilang, aku kuat karena Tuhan. Dah, 1, 2, 3. Aku kuat karena Tuhan. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku kuat karena Tuhan. Hebat-hebat sekali ya. Adik-adik, tadi Kak Restika sudah kasih tahu ya aktivitas baik anak balita, anak kecil, dan anak tanggung. Nanti adik-adik bisa foto nih ya seperti biasa. Apa aja sih tadi aktivitasnya? Ntar adik-adik kirim melalui via WA ya adik-adik. Paling lambat hari Rabu jam 23.59 ya. Sekreasi apapun adik-adik bikin, nanti adik-adik foto ya. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 227, tanganku hendak ku pakai. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih di kesempatan minggu ini kami boleh kembali untuk ibadah impa Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan apa yang Kak Restika berikan untuk adik-adik melalui tentang Raja Asa. Ya, yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah adik-adik supaya bisa taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mencuri ataupun yang berbohong Tuhan. Biarlah adik-adik bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan, di hari ini aku juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik yang mungkin masih sekolah, baik secara daring ataupun secara sudah tetap muka. Tuhan, berkati adik-adik, biarlah adik-adik bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menjadi anak yang pintar, yang terlebih untuk takut akan Tuhan, bisa hormat sama papa, mama, dan berkati juga orang tua yang selalu setia setiap minggunya Tuhan untuk menemani adik-adik ibadah impa. Biarlah papa, mama, keluarga adik-adik diberi kesehatan, umur panjang,
Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai kehidupan adik-adik. Tuhan, Kak Restika juga ingin berdoa untuk kakak-kakak pelayan firman yang selalu setia untuk mempersiapkan ibadah IMPA. Berkati setiap kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik dan memberikan apa yang Tuhan urapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gerejamu, khususnya GPIB Petra. Kau berkati Tuhan di dalam persekutuan kami Tuhan. Engkau mau campur tangan Tuhan. Engkau mau memberkati dalam persekutuan kami Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk negara kami yang sudah masih terkena juga COVID Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Engkau memberikan atau menghilangkan secara kuasa-Mu Tuhan. Kau memimpin bangsa ini dan adik-adik juga bisa kembali untuk beraktivitas di sekolah masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami peralaskan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik siapin uang persembahannya. Terus nanti kalau adik-adik udah memberikan persembahan, bisa diantar langsung ke gereja oleh orang tua adik-adik. Atau bisa juga ya Kak, ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Oke. Sambil persembahan dijalankan ya adik-adik, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita yang dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Kramat Jaya. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Berdiri Kak. Iya bener. Kita ajak adik-adik berdiri yuk. Oke. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, beri
Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh selesai untuk ibadah. Biarlah adik-adik bisa mengerti dan dilakukan dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Dan biarlah untuk minggu depan kami boleh kembali lagi Tuhan, untuk melakukan ibadah impa kami Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Biarlah adik-adik supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang turut-turut orang tua dan dengar-dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Agnes, Ya Kak, ibadah kita udah selesai. kok cepet banget Kak? Nggak kerasa ya? Iya, karena sukacita sekali ya Kak. Benar. Kalau kita sukacita, kita kayaknya nggak cukup waktu ya untuk Iya, memuji Tuhan ya Kak. Pengen betul. terus. Betul Kak. Iya. Adik-adik juga ya, pasti masih semangat nih Kak. Semangat. Kita kan masih ada minggu depan ya. Betul. Jam berapa Kak? Jam 8. Sudah standby adik-adik. Sudah wangi. Udah wangi dong, kayak kasih sama Kak Agnes ya Iya, kan? sudah mandi. Udah mandi ya kan Kak ya? Udah seger. Oh. Siapin, jangan lupa apa yang perlu disiapkan? Alkitab, Kidung Kidung ceria, dan uang persembahan ya Kak. Iya betul. Nah, nggak kerasa ya Kak ya, kita udah Iya. mau berpisah sama adik-adik. Jangan lupa adik-adik kumpulin ya aktivitasnya. Hari apa sih Kak? Paling lambat Heeh. hari Rabu. Masih Kak. Masih dong. Hari Rabu Jam 23.59. Aduh ya ampun, itu mah udah mau masuk jam 12 ya Kak, semenit lagi. Hampir, Kak. Jangan sampai jam 12 kurang 1 menit itu ngirim loh. Betul. Tapi kalau lupa Kak, jangan sedih ya. Ih nanti nggak Kan ada. masih ada minggu depan lagi. Oh iya, nggak boleh lupa dong. Iya. Selesai ibadah langsung kerjain Kak. Kalau bisa. Kalau bisa ya kan? Iya. Iya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih ya. Untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah.